Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dengan menggunakan Eloquent, nah kali ini kita akan membuat proses melakukan penyimpanan data dengan menggunakan Eloquent juga. Dan di sana kita akan melakukan proses validasi dari data yang dimasukkan. Kalau kita akan membuat sebuah fungsi penyimpanan, tentunya kita akan membuat terlebih dahulu untuk fungsi sehingga dari pengguna bisa melakukan akses kepada fungsi tersebut. Nah, biasanya kita mulai dengan memasukkan di bagian app, kemudian kita menuju HTTP, kemudian menuju controllers ya. Untuk controller yang kita punya sebelumnya adalah siswa controller ini. Sudah ada dua buah fungsi ya, fungsi index, kemudian fungsi detail. Kalau misalnya kita akan membuat fungsi baru, misalnya saya buat ya, function create seperti ini, ya, function create seperti ini. Jadi biasanya kalau data, urusannya kan biasanya ada proses create, read, update, dan juga delete ya, proses CRUD ya. Nah, kalau misalnya kita akan membuat fungsi create-nya, tentunya kita buat terlebih dahulu di bagian controller kita, di bagian kelas kita ini, fungsinya adalah create ya. Setelah kita selesai membuat fungsinya, kemudian kita petakan ya, atau kita buat routingnya. Routingnya di bagian routes, kemudian di bagian web.php ya. Kalau sebelumnya kan kita cuma punya dua buah route saja ya, terkait dengan siswa. Ada siswa, kemudian ada siswa detail. Nah, prosesnya nanti berulang. Kalau misalnya kita butuh untuk proses delete, tentunya kita buat fungsi lagi, kemudian kita masukkan di bagian controller kita ini, fungsi delete ya, misalnya function delete misalnya. Nah, kemudian function delete kita terjemahkan juga di bagian root kita ini, kita masukkan root, kemudian function delete-nya, sehingga bisa diakses oleh pengguna. Jadi nanti prosesnya berulang ya. Nah, ada sebuah cara yang lain yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita tidak ingin membuat untuk fungsinya satu persatu ya terkait dengan CRUD ini. Nah, kita bisa membuat yang namanya resource ya dengan menggunakan artisan make, kemudian kita akan buat controllernya ya. Saya buka terminal saya dulu. Kontrol seperti ini, kemudian saya akan buat untuk controller baru. Misalnya yang sudah kita buat ini saya rename saja. Ya, kita akan copy nanti untuk isi dari tiap-tiap fungsinya yang sudah ada. Ini saya masukkan siswa control underscore seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah controller baru, di mana kontrol yang baru ini dia langsung akan membuat untuk fungsi-fungsinya ya, yang terkait dengan CRUD. Caranya untuk membuat controllernya adalah php artisan, ya, kemudian make, kita buat controller. Kemudian kita namakan untuk kontrolnya sama saja seperti yang sebelumnya, namanya adalah siswa controller. Nah, bedanya kita berikan opsi di belakangnya ya, minus, kemudian resource seperti ini, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya dia akan langsung membuat sebuah controller baru ya, namanya adalah siswa controller. Nah, sekarang coba teman-teman lihat, kalau misalnya saya klik di bagian siswa controller ya, di sini, kita akan langsung lihat di dalamnya ada beberapa fungsi yang langsung dibuat ya secara otomatis dari PHP Artisan ini. Ada fungsi index ya, kemudian ada fungsi create. Fungsi index untuk menampilkan semua data, kemudian fungsi create untuk menampilkan form ketika kita akan menambahkan data. Kemudian fungsi store untuk menyimpan data yang kita masukkan ya, kemudian ada fungsi show ini untuk memperlihatkan detail datanya, kemudian fungsi edit untuk melakukan edit data. Sedangkan fungsi yang berikutnya ada fungsi update ya, ini adalah menyimpan data yang sudah kita update. Kemudian yang terakhir ada fungsi destroy, ini untuk melakukan proses delete. Nah, coba yang dari bagian siswa controller yang lama saya copy saja untuk isinya. Di bagian index ini saya copy ya. Saya Ctrl C, kemudian saya akan letakkan di bagian siswa controller yang baru, saya letakkan di bagian fungsi index ya, fungsi index di sini. Nah, saya copy di sini. Kemudian yang berikutnya kita punya untuk fungsi detail. Fungsi detail di bagian siswa control underscore yang lama, ya ini saya copy. Akan saya letakkan di bagian fungsi yang baru di bagian siswa controller. Dan letaknya adalah di bagian show. Coba kita lihat di bagian show ini. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman lihat di sini tulisan siswanya masih ada garis bawah ya. Berarti dia belum dimasukkan ya di bagian use kita. Ini coba saya ulangi lagi, siswa ya, kemudian dipilih di bagian atas. Nah, kan ada pilihannya ya, di sebelah kiri ini ada siswa, kemudian siswa seeder, siswa control. Saya pilih yang di bagian atas sehingga dia akan melakukan import nantinya use app model siswa. Saya pilih bagian atas. Nah, nanti di bagian atasnya akan ada tambahan baru use app model siswa ya. Artinya dia akan mengambil modelnya yang
Namanya modelnya adalah model siswa. Nah, untuk kontrolnya sudah langsung dibuatkan ya dengan menggunakan resource tadi. Nah, untuk pengaturan di bagian root tentunya kita bisa cara yang lebih mudah ya daripada kita atur satu persatu seperti ini ya. Ada siswa, kemudian kita terjemahkan lagi siswa underscore, kemudian kalau misalnya di belakangnya ada ID-nya, maka dia akan memanggil untuk fungsi detail ya. Ini kita komen atau kita hapus saja. Ya, kita hapus, coba kita cari yang lain yang masih ada nyambung ke sana ya ini, atau kita hapus saja. Kita hapus saja ini. Oke, kita hapus saja. Kemudian di sini kita ganti dengan memasukkan sehingga dia bisa mengambil dari resource kita sebelumnya. Caranya kita tuliskan root ya, kemudian kita masukkan dengan menggunakan resource ya. Resource seperti ini. Kalau sebelumnya kita menentukannya kan pakai get ya untuk metodenya yang get. Kita masukkan post untuk metodenya yang post. Nah, kalau kita menggunakan resource, cukup kita panggil resource seperti ini, nantinya dia akan menerjemahkan dari kelas yang kita punya sesuai dengan metode yang seharusnya. Jadi misalnya show ya, dia akan menunjukkan dengan metodenya adalah get. Kemudian kalau misalnya proses menyimpan, dia metodenya yang digunakan dan langsung akan terbentuk adalah metodenya post. Kemudian di dalamnya kita masukkan di sini siswa seperti ini saja. Kemudian kita masukkan controller ataupun kelas yang kita punya. Kita punya siswa controller, jangan lupa dipilih di bagian listnya ya. Kan ada siswa seeder, siswa controller, kemudian siswa. Yang kita pilih adalah di bagian tengah ini ya, atau yang mengarah kepada controller kita. Kita masukkan siswa controller, kemudian masukkan titik 2 kelas seperti ini. Ya, jangan lupa titik komanya. Kita Ctrl S. Nah, akhirnya dengan seperti ini, dia langsung akan membentuk di bagian root kita, tanpa perlu kita menerjemahkan satu persatu untuk tiap metodenya. Dengan menggunakan resource seperti ini, dia langsung akan dibuatkan otomatis oleh si Laravel. Nah, untuk memastikannya, mari kita coba cek dulu ya di sini. Saya masukkan PHP artisan root, kemudian list. Ya, saya enter. Nanti akan terlihat di bagian bawah beberapa metode yang langsung dibuatkan oleh si Laravel ya. Misalnya di sini ada siswa ya, kemudian ID-nya siswa, maka dia akan melakukan proses put ya. Di sini metode yang digunakan adalah update. Misalnya di sini ada delete, maka dia akan memanggil untuk fungsinya adalah siswa destroy. Begitu juga kalau misalnya dia akan melakukan proses edit ya, maka dia akan memanggilnya dengan metodenya adalah get, sedangkan fungsi yang dipanggil adalah fungsi edit ini. Ya, sekarang coba kita buka dulu di bagian browser. Kita pastikan bahwa ketika kita membuka untuk siswa saja, maka dia akan menampilkan data semua siswa ya. Saya masukkan localhost, portnya 8000, kemudian /siswa. Ya, harusnya dia akan menampilkan untuk semua datanya. Nah, seperti ini sudah menampilkan untuk semua datanya. Kalau misalnya saya akan masukkan ke detail ya, maka dia akan menampilkan detail dari tiap siswa ya. Di sini ada namanya Budi, kemudian nomor induknya 1001, alamatnya Sleman ya. Saya klik kembali. Nah, seperti ini dia akan menampilkan, sehingga dengan menggunakan resource tadi, dia langsung membuatkan di bagian root kita sesuai dengan metode yang kita punya, dan langsung akan disandingkan ya dengan fungsi-fungsi yang ada di bagian controller kita. Sekarang kita akan buat untuk formnya dulu ya. Kita akan buat form untuk memasukkan data ya. Kita menuju ke bagian webnya sudah saya close saja. Kemudian siswa control saya close. Ini saya don't save saja. Nah, berikutnya kita akan membuat untuk menambahkan data ya. Sekarang misalnya saya akan masuk ke bagian bleed dulu. Saya masuk ke resource. Kemudian saya masuk ke bagian views. Kemudian saya masuk ke bagian siswa ya. Di bagian index misalnya saya akan tambahkan dulu tombol di bagian atas sehingga dia bisa menuju ke halaman untuk membuat data ya. Saya masukkan di sini misalnya saya akan buat href saja. Kemudian saya akan berikan kelas. Kelasnya adalah btn primary ya, dengan menggunakan bootstrap. Saya masukkan tambah data siswa misalnya. Kemudian di sini di bagian href-nya saya akan arahkan dia ke bagian siswa, kemudian create ya, create. Jadi kalau kita lihat di bagian siswa controller, ketika dia akan membuat data, maka dia masuknya ke fungsinya adalah fungsi create ya, fungsinya adalah fungsi create. Ini untuk menampilkan formnya. Sedangkan untuk menyimpan dari data yang dikirimkan di bagian form create ini, dia akan disimpan di bagian store ini ya, di bagian bawahnya ya, fungsi store. Ya, sudah masuk di bagian indeks ini.
Kemudian berikutnya saya akan masukkan berikutnya di bagian siswa sebuah form ya. Di bagian siswa ini saya akan buat sebuah blade baru. Saya masukkan di sini untuk blade-nya dengan nama create.blade.php, kemudian saya enter. Kemudian kita ikuti pola yang sebelumnya ya, di bagian index ini ada extend ya, kemudian ada section ya. Saya copy saja di bagian atas ini. Kemudian saya akan masukkan di bagian create blade, kemudian penutupnya kita ikuti adalah end section. End section. Nah, seperti ini. Tinggal di bagian dalam dari konten ini kita masukkan formnya ya. Kita coba lihat dulu bagaimana cara ketika Bootstrap membuat form ya. Form. Di sini coba saya cari dulu Bootstrap form. Ya, pakai form ini. Kita ganti yang ke versi 5 dulu. Bentar. Kita masuk ke versi 5, example. Kita cari di bagian docs ya. Di bagian docs kita cari namanya adalah form. Form. Nah, di sini coba kita copy saja untuk polanya membuat formnya. Ini saya copy di bagian atas sampai di sini saja. Saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di script saya. Nah, di sini form penutupnya, form. Tinggal kita sesuaikan di sini misalnya yang pertama adalah nomor induk ya, nomor induk. Di sini form labelnya saya ganti menjadi nomor induk. Oke, kemudian di sini input type-nya teks saja. Kemudian kelasnya form control, kemudian di sini ID-nya saya ganti menjadi nomor induk. Oke, kemudian di sini saya hilangkan saja. Ini saya hilangkan juga. Ya, satu isian untuk nomor induk, kemudian saya copy ini. Saya buat dua lagi, 1, 2 ya. Yang kedua adalah diisi dengan nama ya, nama. Kemudian label for-nya saya ganti di sini menjadi nama, kemudian di sini ID-nya adalah nama. Kemudian yang terakhir di sini adalah alamat ya, alamat. Di sini saya ganti adalah alamat. Oke, kemudian di bagian bawah kita tidak menggunakan teks tapi masuknya adalah text area. Ya, kemudian di sini masukkan kelasnya adalah form control. Ya, seperti ini. Sekarang coba kita buka dulu apakah tampilannya sudah sesuai atau kita tambahkan satu lagi ya untuk tombolnya. Div class class mb-3. Kemudian di sini kita masukkan button. Button, kemudian kita masukkan tipenya submit ya, tipe submit. Kemudian kelasnya adalah btn primary. Ya, kita masukkan dengan simpan begini. Oke, kelihatannya cukup. Kita coba lihat dulu, kita pastikan. Ketika dibuka di bagian data siswa, ini sudah menambahkan ada satu tombol baru, tambah data siswa. Kalau saya klik, harusnya dia menuju ke bagian form tadi ya. Oke, sebentar, tidak kelihatan ya. Coba kita lihat dulu. Ya, sekarang coba kita cek dulu di bagian Visual Studio Code. Bagian create sebenarnya sudah kita siapkan. Kemudian coba kita cek di bagian siswa controller ini. Oke, ternyata di bagian fungsi create yang sudah kita siapkan di sini, ternyata belum kita return ke bagian view ya. Kita masukkan return view ya. Bagian return view kita arahkan ke lokasi dari blade yang kita punya ya. Siswa, kemudian blade-nya namanya adalah create ya. Kita Ctrl S, kemudian kita coba buka lagi. Kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, sudah tampil sekarang. Sekarang coba saya klik di bagian simpan. Ya, dia tidak menampilkan apa-apa ya, karena di bagian form kita belum kita arahkan ya, di bagian create kita. Ya, kita masukkan di sini metodenya. Metodenya adalah post, kemudian actionnya biar dia mengarah ke bagian siswa. Atau kita masukkan seperti ini ya, siswa. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita buka lagi, kita coba refresh dulu. Kemudian coba saya klik di bagian simpan, ada tulisannya pack expired ya. Maka di sini kita perlu tambahkan di bagian form kita supaya dari form ini dia bisa mengenerate sebuah inputan yang hidden begitu, berisikan token ya. Tokennya akan langsung di-generate sendiri oleh si Laravel ya. Kita masukkan CSRF. CSRF.
Oke, seperti ini. Coba kita lihat dulu. Kita coba create, kita coba refresh. Sekarang coba kita Ctrl U. Nah, dia akan menambahkan di sini sebuah inputan, tipenya adalah hidden, name-nya adalah token, kemudian langsung menambahkan berupa value di dalamnya ya. Nah, ini adalah token untuk memastikan bahwa formnya yang dikirim adalah form yang valid ya. Sekarang saya coba refresh dulu, kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia seperti ini, harusnya dia sudah menuju ke bagian dalam dari fungsi store ya. Coba saya masukkan di bagian store dulu, kita pastikan bahwa dia sudah masuk ke bagian store ya. Saya return misalnya, saya masukkan ABC misalnya seperti ini. Saya back lagi, saya coba refresh, kemudian saya klik di bagian simpan. Nah, dia sudah masuk ya di sini. Di sini tulisan ABC ini adalah tulisan yang saya masukkan ke bagian fungsi store di sini ya, sehingga dia sudah masuk. Ketika dia melakukan proses submit ya, metodenya adalah post, maka dia akan masuk ke bagian fungsinya adalah fungsi store ini. Ya, sekarang coba saya kembali lagi. Saya back dulu. Kemudian saya refresh, saya masukkan nomor induk, misalnya adalah 1003 misalnya. Nama adalah X, kemudian alamat adalah Y misalnya. Saya klik simpan. Dia sudah masuk ke bagian dalam dari fungsi store ya. Misalnya saya refresh lagi, saya kosongkan. Nah, dia tetap masuk ya ke bagian fungsi store dan langsung mengeluarkan untuk nilainya. Padahal sebenarnya kita kan perlu proses untuk melakukan validasi ya. Sehingga untuk data-data yang sekiranya perlu dimasukkan, maka dia harus dimasukkan terlebih dahulu untuk menjalankan proses selanjutnya. Di mana proses selanjutnya di sini kan dia mengeluarkan untuk tulisan ABC ya. Sehingga mari kita tambahkan di bagian fungsi store kita ini untuk melakukan proses validasi. Nah, untuk melakukan proses validasi mudah ya, di bagian Laravel cukup kita masukkan di sini request. Ya, kemudian kita panggil untuk metodenya adalah validate. Nah, validate seperti ini. Nah, kemudian di bagian dalam dari validate kita bentuk menjadi array. Oke, kita bentuk seperti ini saja biar lebih rapi. Oke, seperti ini kita bentuk menjadi array. Yang akan kita validasi adalah inputan dari nomor induk. Ya, kemudian kita tentukan validasi apa yang akan kita lakukan. Misalnya karena dia perlu untuk diisi ya, bisa dituliskan required, artinya adalah hal yang harus diisi. Kemudian setelahnya adalah nama, nama juga harus diisi, required. Kemudian setelah nama yang terakhir adalah alamat, dia juga wajib diisi. Kita masukkan required, ya seperti ini. Nah, kemudian untuk nomor induk, dia kan isiannya adalah angka ya, maka di sini saya tambahkan. Kalau misalnya mau menambahkan lagi, untuk validasinya, tipe validasinya, selain dari required ini, misalnya saya masukkan numerik. Ya, jadi pemisahnya adalah tanda pipe ini, tanda garis garis vertikal ini. Pemisahnya adalah seperti ini, sehingga kita membacanya untuk nomor induk, dia punya syarat required, kemudian numerik ya. Validasinya adalah required, kemudian numerik. Ya, seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya coba ulangi, kemudian saya coba refresh, saya klik bagian simpan, dia tidak akan masuk ke bagian tulisan ABC tadi ya. Kecuali kalau misalnya kita isikan semua. Ini misalnya saya masukkan 1, ini adalah A, ini adalah B begini. Saya klik simpan. Nah, dia akan masuk ke bagian ABC tadi ya. Saya ulangi 1, ini adalah A, ini adalah B. Saya klik simpan. Loh, kok belum masuk sebentar ya? Berarti di bagian create kita ada yang kurang. Nah, nomor induk, nama, alamat. Di sini adalah, di sini belum kita masukkan. Ini adalah name-nya, adalah nomor induk. Sorry ya. Kemudian berikutnya adalah name-nya, ini adalah nama. Kemudian yang terakhir di sini name-nya, ya, name-nya adalah alamat. Ya. Sekarang coba kita ulangi dulu, kita coba refresh. Saya klik simpan, dia tidak masuk ke bagian tulisan ABC, saya masukkan nomor induk 1, kemudian namanya adalah A, kemudian alamatnya adalah B, saya klik simpan. Nah, dia bisa masuk ya, sehingga ketika dia sudah dimasukkan semuanya, di bagian validasi sudah melakukan pengecekan. Kalau misalnya nomor induk, kemudian nama, serta alamat sudah dimasukkan semuanya, baru dia masuk ke bagian tulisan ABC ya, di mana ABC nanti akan kita ganti dengan proses untuk melakukan penyimpanan data. Ya, sekarang kita akan lakukan proses untuk penyimpanan data, teman-teman ya. Untuk melakukan penyimpanan data, kita masuk ke bagian kelas siswa tadi, siswa controller.
Kemudian di sini return-nya saya hilangkan ya, misalnya saya hilangkan dulu. Kemudian saya ganti untuk melakukan proses penyimpanan data. Misalnya saya siapkan di sini sebuah variabel data, di mana variabel data nanti isinya adalah data-data yang di-post dari request tadi ya. Kita punya di sini adalah nomor induk ya. Dia akan didapatkan dari request, kemudian yang dimasukkan adalah input nomor induk. Oke, seperti ini saya copy saja. 1, 2 ya. Setelah nomor induk ada nama, dia didapatkan dari nama. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah alamat ya. Inputannya dari alamat. Seperti ini sudah ada 3 buah isian, nomor induk, nama, kemudian alamat. Kemudian dari data ini, 3 buah hal ini akan kita simpan ke tabel kita. Tabelnya adalah tabel siswa ya, siswa. Nah, seperti ini, siswa. Kita pastikan dulu siswa sudah kita masukkan di bagian atas, app model siswa. Oke, sudah. Kemudian di sini kita masukkan dengan titik 2. Kemudian untuk masukkan data tinggal kita panggil create. Bukan created ya, create saja. Nah, create seperti ini. Nah, apa yang akan di-create berdasarkan data dari data. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia akan masukkan datanya berupa nomor induk, nama, kemudian alamat. Oke, seperti ini dulu. Kita coba masukkan ya. Kita pastikan bahwa datanya masuk dulu. Saya coba refresh. Kemudian di sini saya masukkan 1004 misalnya. Kemudian namanya adalah Eko misalnya. Alamatnya adalah Bantul misalnya ya. Kemudian saya klik di bagian simpan. Nanti akan ada pesan error harusnya ya. Sehingga ada tulisan add nomor induk to fillable property to allow mass assignment in. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kita perlu masukkan dulu ke bagian model kita ya. Kita masukkan dulu ke bagian model. Coba kita buka dulu untuk modelnya. Nah, peringatan tadi sebenarnya adalah meminta kita untuk memasukkan ke dalam model siswa kita kolom-kolom apa saja yang boleh dilakukan akses kepadanya untuk masukkan data ya. Kita masukkan ke bagian model siswa. Kemudian di sini kita sudah memasukkan sebelumnya untuk di video sebelumnya ya, ada protected tabel siswa. Kita tambahkan satu lagi, namanya adalah protected ya. Kemudian di sini kita masukkan apa saja yang boleh dimasukkan ya. Fillable kita bentuk dalam array. Kemudian yang boleh dimasukkan adalah di kolom nomor induk. Jadi ini adalah isian yang diperbolehkan di bagian kolom. Kolomnya ini sesuai dengan yang kita punya di tabel siswa kita ya. Kita punya ada nomor induk kolomnya, kemudian ada nama kolomnya, kemudian ada juga alamat. Oke, cukup kita masukkan seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Kita coba langsung refresh. Kita coba klik continue. Oke, tidak ada pesan apa-apa. Tapi kalau misalnya ini saya blok dulu, kemudian saya buka, nanti akan ada masuk satu buah data baru 1004, namanya adalah Eko ya. Ini adalah data yang baru saja kita masukkan. Nah, supaya ketika melakukan proses penyimpanan data, dia langsung ke redirect ke halaman baru, maka kita bisa masukkan di bagian siswa controller ini. Setelah dia selesai masukkan ya, kita masukkan dengan return saja, kemudian kita redirect. Nah, redirect-nya tinggal kita atur, kita mau redirect kemana dia ya. Misalnya kita akan redirect ke siswa. Nah, seperti ini ya. Tadi kita lihat untuk isiannya cuma 1 saja ya per halaman. Coba kita naikkan, jangan cuma 1, saya masukkan 5 begini. Ya, biar lebih banyak ya. Saya coba refresh dulu. Kemudian coba saya refresh ya, tambah data siswa ada 0, 1, 2, kita tambahkan 3 ya misalnya. Saya masukkan 1003, kita berikan nama adalah Chandra, sudah misalnya Caca begini. Kemudian alamatnya adalah di Berbah misalnya. Saya klik simpan, dia langsung ke redirect harusnya ke halaman siswa ya. Sehingga sudah masuk satu buah data baru adalah Caca ya, kemudian alamatnya adalah Berbah. Nah, sekarang coba kita masukkan data baru ya. Saya masukkan data baru, tambah data siswa misalnya. Kemudian saya masukkan 1005 ya. Kemudian untuk namanya misalnya adalah Fajar misalnya. Saya klik di bagian simpan. Nah, dia tidak menampilkan pesan apa-apa ya. Kalau misalnya kita buat sistemnya seperti ini ya, tentunya pengguna akan bingung ya. Dia sudah melakukan proses simpan ya, tapi untuk pesan errornya tidak tampil ya. Kemudian dia juga tidak menyimpan data ya. Berarti kan ada sesuatu yang harusnya bisa ditampilkan begitu ya.
Nah, di sini kita akan buat untuk menampilkan pesannya. Nah, cara untuk menampilkan pesan di bagian Laravel ya, kita bisa langsung masukkan di bagian blade kita. Dan nanti misalnya kita akan masukkan dia di bagian atas ya, di bagian aplikasi kita, layout aplikasi ini. Misalnya kita akan masukkan di bagian atas dari konten ini ya. Saya akan buat misalnya di sini sebuah folder baru. Ya, saya buat sebuah folder baru. Dan nanti untuk foldernya ini salah satu isinya adalah untuk menampilkan pesan ya. Misalnya saya masukkan komponen begini. Kemudian saya akan masukkan sebuah file baru dengan nama pesan.blade.php. Ya. Nah, di bagian pesan.blade.php ini saya akan include-kan dia di bagian dalam dari kontainer ini ya, bagian kelas kontainer. Untuk melakukan include, tinggal kita panggil dengan menggunakan, sebentar, kalau include ini dia pakainya, oke, seperti ini ya, include. Tinggal di sini kita arahkan, setelah include, kita arahkan ke folder di mana dia akan menyimpan dari pesan blade ini. Lokasinya ada di bagian folder komponen, maka di sini kita masukkan komponen. Kemudian file yang diakses adalah pesan, ya, kita masukkan pesan. Nah, seperti ini ya, di bagian pesan. Nah, kemudian kita menuju ke bagian pesan.blade. Nah, di bagian pesan.blade ini, saya akan mengeluarkan untuk error yang ada, ya. Nah, untuk mengeluarkannya, kita akan buat sebuah conditional dulu untuk memastikan, ya. Jadi, kalau misalnya ada error, baru kita keluarkan untuk pesannya. Ya, saya coba cek dulu untuk mengeluarkan pesan conditional, kita bisa pakai if ini. Nah, seperti ini ya, if. Nah, kemudian di bagian dalam dari if ya, kita masukkan sebuah variabel namanya adalah errors. Pakai S, teman-teman, ya, errors ya. Nah, ini adalah variabel global yang langsung bisa kita tangkap ya kalau misalnya ada error. Kemudian di bagian dalamnya saya akan keluarkan kalau misalnya dia ada error, saya akan berikan alert ya, pakai punyanya Bootstrap juga. Alert, kemudian alert danger seperti ini. Nah, jadi akan memasukkan bagian kelas alert danger. Nah, di bagian dalam dari alert ini, saya akan keluarkan untuk apa saja sebenarnya error-errornya ya. Saya akan masukkan dengan for each dulu. For each. Nah, ini menggunakan ekstensi ya dari Blade ya. Silahkan dicari, di video sebelumnya sudah saya sampaikan untuk ekstensinya ya, sehingga lebih mempermudah. Tidak perlu kita hafalkan ya. For each, kemudian namanya adalah errors. Kemudian all. Kalau di atas errorsnya adalah pakai any, kalau di bagian bawah errorsnya adalah all ya. Kemudian di sana tinggal kita panggil saja error-error apa saja yang akan kita keluarkan ya, sesuai dengan yang terjadi errornya. Di sini tinggal kita masukkan item seperti ini. Oke, kemudian coba kita refresh dulu. Di sini kita masukkan 1005, namanya adalah Fajar. Tanpa kita masukkan alamat, harusnya nanti akan ada pesan ya. Nah, seperti ini ada tulisan the alamat field is required. Tapi kalau kita berpikir ya, tulisannya kan masih dalam bahasa Inggris ya. Padahal kalau orang Indonesia kan lebih nyaman kalau bahasanya adalah bahasa Indonesia. Ini kita juga bisa custom sebenarnya di bagian siswa controller ketika dia mengeluarkan di bagian validate. Coba kita lihat di bagian validate. Sebelumnya kita cuma masukkan saja di bagian validate ini satu buah array ya, isiannya adalah nomor induk, nama, alamat, serta syaratnya ya, required, numeric, required. Kita tambahkan satu lagi, tinggal kita berikan koma, kemudian kita bentuk array lagi. Nah, di bagian array yang kedua ini, kita tentukan syarat yang kita mau ya. Syarat yang kita mau apa saja? Misalnya di sini akan kita berikan pesannya adalah di bagian kolom nomor induk, kemudian required. Maka kita masukkan nomor induk dot required. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan pesannya ya. Misalnya akan kita berikan pesan nomor induk wajib diisi seperti ini. Ya, kemudian kita shift alt 1 2 ya. Setelah nomor induk adalah nama. Di sini saya ganti bukan nomor induk lagi tapi nama wajib diisi. Kemudian yang berikutnya adalah alamat. Di sini juga kita ganti ya untuk alamat seperti ini ya. Kurang satu lagi sepertinya adalah numerik. Ya, saya masukkan satu lagi alt shift. Nah, di sini adalah nomor induk numerik. Nomor induk wajib diisi dalam angka ya. Dalam angka. Oke, seperti ini. Kita coba dulu, kita coba refresh.
Masih kosong, saya masukkan 1005 ya, saya kosongkan yang lainnya, saya klik simpan. Ada tulisannya nama wajib diisi, alamat wajib diisi. Kalau misalnya nomor induknya saya isi dengan AAA begini, nanti akan ada pesan yang lain, nomor induk wajib diisi dalam angka ya. Jadi sudah sesuai ya dengan syarat yang sudah kita masukkan. Nah, ada tetapinya lagi ya. Di sini nomor induknya ada pesannya, nomor induk wajib diisi dalam angka. Sedangkan di sini kan kita tidak tahu ya, yang kita masukkan sebelumnya tadi nomor induknya berapa begitu. Nah, maka kita perlu sebenarnya untuk mengeluarkan kembali nilai yang sudah kita masukkan di bagian nomor induk, kemudian nama, kemudian alamatnya ya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan salah satunya dengan menggunakan session ya. Sessionnya misalnya kita akan gunakan flash saja, sehingga dia akan bisa langsung tampil sekali saja, setelahnya dia tidak akan tampil lagi ya. Kita menggunakan yang namanya session. Nah, kita akan masukkan di bagian atas dari store ini. Misalnya saya akan bentuk sessionnya, session. Nah, teman-teman, ketika kita memasukkan tulisan session, nanti akan ada pilihan ya, Illuminate Contract ataukah Illuminate Support ya, ataukah yang Symfony Component. Biasanya saya menggunakan yang di bagian support ini. Ya, di bagian support ya. Kemudian saya masukkan titik 2, kemudian kita pilih di bagian flash. Nah, di bagian flash kita tentukan pesan apa yang akan kita tampilkan sekali saja tadi ya. Misalnya di sini saya masukkan nomor induk, di mana nomor induknya sesuai dengan yang dimasukkan oleh pengguna tadi ya di bagian form kita. Saya melakukan request, kemudian dari nomor induk. Oke, ini untuk 1, saya masukkan lagi alt shift 1, 2 ya. Setelah nomor induk ada nama, di sini kita ganti menjadi nama. Kemudian yang terakhir ada alamat ya, alamat. Di sini kita tambahkan nama alamat. Oke, di sini adalah di bagian controller. Untuk bisa menampilkan di bagian blade kita, maka kita masukkan ke bagian create.blade ini, isian yang sudah dimasukkan dan kita ambil datanya dari session flash tadi ya. Kita bisa masukkan di sini misalnya di bagian belakang ya, paling belakang saya masukkan value. Kemudian kita masukkan dengan menggunakan blade ini session. Kemudian kita panggil dengan get. Kemudian di sini yang kita panggil adalah nomor induk. Ya, ini kita copy saja. Kemudian kita masukkan di bagian nama ini juga. Nama. Oke, kemudian kita masukkan satu lagi ke bagian text area kita. Kalau text area dia tidak menggunakan value ya, langsung kita masukkan di tengah-tengah antara text area pembuka dan juga text area penutup ini. Ya, kita masukkan di tengah-tengah ini. Kita ganti bukan nama tetapi alamat. Seperti ini ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Kita coba masukkan lagi nomor induk 1005. Kemudian namanya adalah Fajar misalnya. Kemudian alamatnya kita kosongkan dulu. Nah, ada tulisannya alamat wajib diisi ya. Sekarang untuk nomor induknya sudah masuk lagi. Kemudian nama Fajarnya sudah masuk lagi ya. Alamatnya saya masukkan. Di sini misalnya alamatnya adalah Klaten misalnya. Saya klik di bagian simpan. Tidak ada pesan, dia sudah masuk di sini. Isiannya adalah 1005, namanya Fajar, kemudian alamatnya adalah Klaten. Proses memasukkan data sukses, tetapi tidak ada pesan ya di bagian atasnya ya. Sehingga pengguna kan mungkin bingung begitu ya. Sudah berhasil, tidak ada pesan error, tetapi datanya harus dicari dulu, datanya masuk atau enggak. Setelah kita cari ternyata masuk, tetapi pesannya belum ada ya. Maka kita tambahkan sebuah pesan ya di bagian atasnya kalau misalnya proses menambahkan data berhasil ya. Ini kita mulai dengan di bagian controller kita dulu ya. Di bagian proses setelah dia redirect, ini kita bisa masukkan sebuah proses dengan menggunakan yang namanya with. Nah, with seperti ini ya. Hampir sama dengan flash ya sebenarnya. Yang bagian session flash tadi. Di sini kita masukkan parameternya adalah success misalnya. Success. Nah, variabel sukses ini nanti akan kita tangkap di bagian blade kita ya. Misalnya di sini setelah sukses kita berikan pesan berhasil memasukkan data. Oke, seperti ini ya. Dia akan dimasukkan di bagian flash kita. Ini sudah kita siapkan sukses. Nah, di mana pesan sukses ini akan ditampilkan? Nah, kita ikutkan saja di bagian pesan ya, sehingga kita tidak perlu buat baru ya. Kita masukkan di sini saja. Kita coba pakai if pilih yang di bagian if and if ini, kemudian kita masukkan session, kita panggil di bagian sukses. Kalau misalnya ada isiannya di bagian sukses,
maka kita keluarkan datanya ya. Kita masukkan dengan Bootstrap saja. Alert success. Nah, kita enter seperti ini. Dia langsung bentuk alert success. Isiannya apa? Isiannya adalah dari with-nya tadi ya. Kita masukkan dari session, kemudian get, kemudian di sini adalah success. Ya, sekarang kita coba dulu, kita coba refresh, kita coba tambahkan data baru 1006 ya. Saya simpan, harusnya ada pesan errornya. Kemudian saya masukkan namanya misalnya setelah F adalah Gogon misalnya. Saya klik simpan, harusnya masih ada pesan errornya. Alamat wajib diisi, saya masukkan untuk alamatnya misalnya adalah Jakarta. Ya, saya klik simpan. Nah, sudah ada pesannya sekarang, berhasil masukkan data, nomor induknya adalah 1006, namanya adalah Gogon, alamatnya adalah Jakarta. Itu dia teman-teman proses masukkan data di Eloquent dengan menggunakan Laravel 9. Dan kita juga belajar tentang session, kita belajar tentang validasi dan sebagainya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.